Hai Besti, saya Esti. Yes, hari ini kita kembali di segmen Baca Rita. Jadi apa yang kita baca bisa kita ceritakan di sini. Nah, di belakang saya sudah ada sampul sebuah novel. Judulnya Seperti Benenai Cintaku Terus Mengalir Untukmu. Nah, novel ini baru saya selesaikan 2 minggu yang lalu. Kurang lebih 3 hari saya bacanya karena novel ini diramu dengan sangat baik, padat, dan indah. Nama penulisnya adalah Ervaik, salah satu putra asli NTT, asalnya dari Malaka. Dia menulis novel ini dengan sangat epik dan luar biasa. Kemarin saya ke Kupang dan saya bertemu beliau, dan beliau langsung kasih bukunya ke saya, ditandatangani langsung juga. Kebetulan saya kenal dengan beliau, saya baca buku-bukunya, saya juga pelajari tulisan-tulisannya, kemudian pelajari makna hidupnya. Saya kenal orangnya. So, saya sangat senang dengan buku ini karena ini adalah sebuah novel cinta, tapi dengan kisah cinta yang unik. Kenapa saya bilang unik? Karena dia tidak hanya menyajikan romantisasi antara perempuan dan laki-laki, tetapi dia mengangkat sebuah latar tempat di sini yang adalah Malaka itu sendiri. Jadi Malaka menjadi poin yang cukup penting di dalam novel ini. Nah, kenapa saya bilang unik? Karena mengangkat 3 tokoh utama yang namanya adalah Manek, Noi, dan Mei. Jadi singkat cerita, Manek dan Noi ini adalah sepasang kekasih yang selalu duduk di pinggir sungai Benenai. Benenai itu adalah sebuah sungai yang mengalir dari Gunung Mutis ke Malaka. Jadi mereka selalu duduk di situ menceritakan tentang kisah mereka, bahkan mereka selalu bercerita tentang mimpi-mimpi mereka untuk yang ingin mereka bangun terhadap Malaka, generasi-generasi untuk ke depan di tanah Malaka, tempat kelahiran mereka berdua ini. Dan pada saatnya Manek harus pergi ke Jogja untuk kuliah, dan dia meninggalkan Mei dengan sejuta perasaan dan mimpi-mimpi mereka yang masih mereka rajut bersama. Jadi dia ke sana dan dia bertemu dengan seorang perempuan yang namanya adalah Mei. Lambat laun Mei mulai jatuh cinta terhadap Manek dan puisi-puisinya, bahkan kepada Malaka. Tetapi Manek cuma menganggap Mei sebagai seorang adik karena dia masih punya keterikatan cinta yang cukup kuat dengan Noi dan juga Malaka. Jadi beberapa waktu kemudian Manek pulang ke Malaka karena dia sudah selesai studi, tetapi Noi sudah meninggal. Nah, kenapa dia meninggal? Ceritanya cukup panjang, jadi kalau teman-teman pengen baca, silahkan mari beli bukunya. Ceritanya cukup menarik. Nah, setelah itu, Mei ini bekerja di sebuah LSM, dan uniknya dari LSM itu mengirim Mei ke Malaka. Di sana dia bertemu dengan Manek kembali, dan dia masih dengan perasaan cinta yang sama, dan dia mengungkapkan lagi perasaan itu kepada Manek. Tetapi Manek masih tetap dengan prinsipnya dia bahwa dia masih sangat mencintai Mei dan tidak mau meninggalkan Malaka. Karena dia masih tetap mencintai Noi dan tidak mau meninggalkan Malaka. Karena Mei mengajak dia untuk mereka nanti ke Jawa dan sama-sama membangun Malaka. Tetapi dia masih tetap memilih Malaka. Dan dia juga ternyata sudah punya perasaan terhadap Mei, tapi tidak cukup punya keberanian untuk mengungkapkan itu. Jadi ini ada sepenggal surat yang ditinggalkan Mei untuk Manek. Ini saya bacakan. Ini sangat luar biasa. Wow, keren sekali. Manek, terasa lemas sekujur tubuh ini ketika terungkap kata cinta dari kedalaman jiwaku. Aku tahu mudah mengungkap kata cinta, tapi tak mudah menanggung segala sesuatu yang menjadi konsekuensi dari cinta itu. Bukan hanya soal panggilan untuk mengabdi kepada cinta, tapi ada saat di mana orang merasa sungguh tak berharga di hadapan cinta, manakala cinta itu hanya bertepuk sebelah tangan. Dan aku termasuk orang yang merasa sungguh tak berarti di hadapan cinta. Tapi dalam hal ini aku tak mau menyalahkan siapa-siapa. Hanya aku yang keliru atau bahkan bodoh telah menaruh hati padamu selama bertahun-tahun.
Padahal ternyata perasaan itu hanya milikku semata, sedangkan kamu tidak tahu menahu soal cinta ini. Manek, kau tentu tahu bahwa sejak dahulu aku mengagumi puisi-puisimu. Tapi mungkin kau tak tahu, atau sengaja tidak ingin tahu, bahwa sebenarnya aku juga mengagumimu sejak saat itu. Ketahuilah bahwa aku senantiasa memikirkanmu. Namamu selalu menghiasi lembaran-lembaran buku harianku. Ada sejumlah tulisan tentangmu dan berjuta puisi yang tak sempat aku publikasikan. Aku juga menulis tentang Malaka. Apa yang selalu kita perbincangkan itu, peradaban besar yang menantangmu untuk menelusurinya. Kau tahu, aku lakukan semuanya itu demi menghibur diriku dalam kebiasaan cinta yang panjang. Semua kerinduanku sering kutuangkan dalam lembaran buku harianku, tapi terlebih selalu kubenam di dasar jiwaku. Bahkan sampai saat ini ketika kita bertemu lagi di tanah ini dan ketika ku tahu cintaku membuatmu terbebani. Manek, entah apa yang menahanku hingga bertahun-tahun perasaan cinta itu terus ada. Tapi aku selalu yakin kini kau merasakan apa yang kurasa. Ini sungguh keyakinanku, bahkan keyakinan itu masih saja aku bawa sampai detik ini. Aku masih mengingat jelas kata-katamu sebelum kau meninggalkan Jogja. Terima kasih sudah mau jujur. Mempunyai perasaan cinta terhadap seseorang adalah hal yang wajar dan itu hak setiap orang. Tapi aku sangat memahami dan berterima kasih atas kejujuranmu. Aku sadar bahwa memendam perasaan adalah sebuah beban. Tapi ketahuilah, selama ini bagiku Mei adalah seorang adik yang baik dan tidak lebih dari itu. Selama bertahun-tahun ini juga hatiku sudah ada cinta dari seorang yang membuatku harus kembali ke sana. Kuharap Mei memahami semua ini. Akan lebih indah kalau kita bersaudara. Maaf, kalau di akhir kebersamaan ini aku harus mengecewakanmu. Semoga suatu hari nanti kau bisa memaafkanku. Manek, kata-katamu sungguh bening ibarat embun pagi pada dedaunan. Tapi itu kurasa seperti amukan pantai selatan dengan gelombang perkasanya. Menenggelamkan mimpi-mimpiku, merenggut puspa yang kutanam sendiri dengan jemari kasih, dan kubelai dengan harum nafasku. Tapi kini dengan sisa-sisa asa yang ada, aku pun berani bertutur. Aku menyadari bahwa cintaku mungkin bertepuk sebelah tangan. Aku menghormati cintamu dan orang yang kau cintai. Anggaplah kejujuran ini sebagai mimpi semalam. Tapi jujur, kau akan tetap kucintai sampai kapanpun. Bantulah aku untuk melupakan cinta kepadamu. Maaf, karena aku telah jujur dalam hidupku, memang belum kutemukan orang lain sepertimu. Tapi biarlah aku sadar akan diriku sendiri. Maaf, karena aku telah dan akan tetap mencintaimu. Manek, semua sudah berlalu, tapi bagiku perjalanan pulang ini belum bisa menghapus namamu. Kalaupun sekarang kau berkenan membaca surat ini, jangan pernah mengira kalau aku membutuhkanmu. Tidak. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk kehadiranmu telah membuatku belajar tentang arti cinta. Arti sebuah kebersamaan, perjuangan, semangat belajar, kerja keras, saling menghargai, saling mendukung, saling memahami, dan terlebih bagaimana harus bersikap dewasa. Aku pun sampai pada perenungan sang maestro yang kau kagumi, Gibran. Cinta adalah kecocokan jiwa dan jika itu tidak ada, cinta pun tak akan pernah lahir dalam hitungan tahun, bahkan abad. Barangkali kecocokan jiwa itu terlalu mahal harganya dan belum bisa kubeli sekarang. Tapi terlebih, aku mau berterima kasih karena kau telah membantuku belajar mencintai puisi dan kehidupan. Kadang pemikiran liar ini hadir. Kesetiaanmu untuk Noi dan Malaka membuat api cintaku semakin membara. Aku sungguh menemukan sosok pecinta sejati dalam dirimu. Seharusnya dengan menyadari kesetiaanmu untuk Noi dan Malaka, aku bisa dengan mudah mengubur cintaku padamu. Tapi itu tidak kulakukan, sama sepertimu. Mungkin aku belum memiliki kekuatan dan keberanian untuk melakukan itu. Tapi sudahlah. Ini hanya pemikiranku. Liar yang mungkin suatu saat akan berlalu seperti hembusan angin. Dan tepatlah puisi purnama yang pernah kau persembahkan
untuk di hari ulang tahunku. Kita sambung part 2.